Solusi bagi Palestina itu tidak bisa dengan perundingan, membagi dengan peta dua negara, hidup berdampingan dengan entitas najis Yahudi Israel, tidak bisa. Jadi memang masalah utama Palestina itu adalah adanya kezaliman, pendudukan, penjajahan dilakukan oleh entitas najis Yahudi Israel, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan jihad fisabilillah, bukan dengan perundingan-perundingan gitu, apalagi dengan hanya kecaman-kecaman yang justru menambah sakit gitu. Kalau saya antum yang hanya menonton video ini hanya mengecam, itu wajar karena kita punyanya hanya kecam. Saya hanya punya mulut, saya hanya bisa konten untuk membela saudara kita di Palestina. Tapi bagaimana pengkhianatan dilakukan oleh penguasa negeri kaum muslimin hari ini? Mereka hanya bisa mengecam, padahal mereka punya pasukan, punya senjata, punya berbagai kemampuan untuk bisa menghentikan. Orang-orang Israel itu tentara yang sekecil. Kalau kaum muslimin kompak itu selesai. Cuman tadi, karena mereka membangun negara karena negara konstitusi mereka tidak diikat dengan akidah Islam, akhirnya mereka terbelenggu oleh ikatan nasionalisme. Mereka hanya peduli kepada bangsanya, mereka hanya peduli pada wilayah yurisdiksinya, mereka tidak peduli dengan kaum muslimin yang lain, mereka tidak diikat dengan persaudaraan Islam. Karena itu mereka hanya menolong kalau satu bangsa. Orang Iran hanya menolong orang Iran, orang Saudi hanya menolong orang Saudi, orang Mesir hanya menolong orang Mesir, orang Turki hanya menolong orang Turki. Mereka terpecah belah oleh hujaman pemikiran barat sekuler, yakni pemikiran nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri sebenarnya ikatan-ikatan yang sangat rendah, seperti ikatan hewan dan burung-burung. Ya, mereka hanya bersatu kalau ada serangan dari luar. Kalau tidak ada, mereka akhirnya rebutan makanan lagi. Padahal kita umat Islam sudah dipersatukan dengan ikatan yang luar biasa, ikatan akidah, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa solusi terhadap permasalahan Al-Aqsa Palestina ini bukan dengan seruan kemerdekaan kepada Palestina, seruan two state ya, dua negara yang berdampingan seperti yang di-endorse oleh Amerika Serikat. Itu sama saja mengakui negara penjajah untuk menguasai wilayahnya. Tapi seruan untuk membebaskan Palestina dengan jihad ya. Dan hari ini tidak ada satu negara yang bisa mengirim tentara untuk berjihad fisabilillah, karena negara-negara yang ada saat ini semuanya terikat dengan nasionalisme, tidak terikat dengan akidah Islam. Dan satu-satunya negara yang terikat dengan akidah Islam yang punya tentara dan bisa menyerukan jihad fisabilillah untuk membebaskan saudara-saudara kaum muslimin, termasuk dalam hal ini di Palestina, di Al-Quds ini, ya hanya khilafah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang disampaikan oleh Kosinuddin, mana ada potongan video sekitar 5 menit, dia mengecam apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Pikiran daripada Kosinuddin ini, sang aktivis HTI, beranggapan bahwa sampai hari ini persoalan Israel dan Palestina itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan lobby-lobby politik, tapi yang mesti dilakukan adalah jihad. Karena itu dalam statement ini saya sangat mendukung apa yang menjadi statement dari Kosinuddin, yaitu melakukan jihad. Silahkan seluruh HTI, ex-HTI, gerbong-gerbong gerakan Islam garis keras di Indonesia ini melakukan jihad ke Israel untuk membantu Palestina kalau memang itu hal yang dianggap baik. Karena bagi Kosinuddin, nasionalisme itu katanya merupakan satu bentuk ikatan yang sangat lemah di dalam memperjuangkan antara sesama pemeluk agama, dengan mengambil contoh-contoh bagaimana kemudian orang-orang yang ada di Timur Tengah sana yang notabene-nya mereka rata-rata beragama Islam negaranya, pemimpinnya, tetapi karena bukan sistem khilafah yang menjadi sistem pemerintahan yang ada di sana, sehingga mereka hanya menonton ketika misalnya ada sesuatu terjadi terhadap negara Islam. Nah, inilah gagal pahamnya sebenarnya si Kosinuddin ini. Gagal paham dia memahami soal sejarah bangsa di dunia ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa kalau kita bicara dalam konteks Islam misalnya, sebutlah bagaimana sejarah Nabi besar Muhammad SAW waktu di Madinah.
betapa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengambil satu sikap lalu sikap itu dia sandarkan pada kebijakan yang nuansanya itu mengarah kepada agama, tetapi lebih pada seorang pemimpin negara yang mengambil satu kebijakan mengayomi semua pihak, mengayomi semua golongan yang ada di Madinah kala itu. Artinya apa? Ini menjadi contoh, menjadi barometer terhadap seluruh pemimpin Islam yang ada hari ini kalau mau bicara ideal. Karena fakta sejarahnya juga pasca kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana dari prosesi pergantian kepemimpinan yang ada kala itu intrik politiknya sangat kuat. Artinya apa? Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu jejak paten soal sistem pemerintahan. Selalu dikembalikan pada situasi sosial dan kesepakatan masyarakat yang ada di dalam satu wilayah. Oleh karena itu, situasi yang terjadi antara Palestina dan Israel sesungguhnya itu bukan perang agama. Kenapa? Karena di Israel sendiri itu banyak orang Islam dan mereka semua hidup diayomi oleh pemimpin Israel. Sebaliknya juga begitu pun di Palestina. Lalu pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi sebenarnya antara Palestina dan Israel? Sekali lagi sesungguhnya ini adalah perebutan wilayah kekuasaan. Lagi-lagi politik di situ. Politik. Oleh karena itu kalau Khosinuddin mengatakan bahwa kelemahan bangsa-bangsa yang ada hari ini, terutama bangsa-bangsa yang mayoritas Islam katanya, karena tidak mengadopsi sistem khilafah sehingga tidak membantu negara-negara lain yang kena masalah. Saya kira konteksnya tidak di situ, karena memang dari dulu apapun yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam juga di masanya itu bukan dalam konteks penyebaran agama Islam, tetapi dalam perluasan wilayah. Faktanya ketika Umar bin Khattab menaklukkan satu wilayah yang notabene wilayah itu adalah wilayah negara yang beragama Kristen, apakah Umar bin Khattab atau seluruh pengikut Umar waktu itu memaksakan orang untuk masuk Islam? Kan tidak. Bahkan Umar sendiri mengeluarkan fatwa untuk menjaga tempat beribadahnya orang-orang yang ditaklukkan, karena mereka adalah bagian daripada rakyat Umar bin Khattab waktu itu. Atau yang paling dekat misalnya bagaimana Sultan Al-Fatih waktu Konstantinopel dia runtuhkan, bagaimana dia menjaga umat-umat Kristiani yang ada di sana, tidak mengimpasinya dan memaksa mereka masuk agama Islam. Saya kira ada contoh-contoh yang baik di dalam sejarah yang perlu kita lihat, bahwa kita harus jujur mengakui dalam konteks pemerintahan ketika melakukan penaklukan ke negara orang itu perluasan wilayah. Dan menurut saya pola-pola seperti itu sudah tidak tepat apapun alasannya. Karena kan yang membentuk wilayah-wilayah sebenarnya ini manusia. Kapan Tuhan menentukan wilayah? Karena itu sifat kerakusan manusia lah yang kemudian itu mengimpasi negara lain. Kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan? Nah, oleh karena itu jalan-jalan pengetahuan Khosinuddin dalam konteks ini, kalau dia selalu bicara soal khilafah yang paling tepat, maka itu saya dukung dia melakukan jihad dengan seluruh kelompoknya yang ekstrem-ekstrem ini bawa ke Palestina sana. Saya mau lihat ini orang kayak tidak paham sejarah saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.